Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ganti gambar. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana membaca kunci determinasi dan membaca kladogram. Yang pertama mungkin kita ke kladogram aja dulu ya. Jadi kladogram ini sebetulnya merupakan diagram percabangan yang menunjukkan kekerabatan organisme dalam suatu kelompok tertentu. Di sini cara ngebacanya kayak gini. Ini adalah karakter dari beberapa hewan. Kemudian ini adalah hewannya. Nah, poinnya di sini yang berada di sebelah kiri sifat itu berarti dia nggak memiliki sifat itu. Sedangkan yang ada di sebelah kanannya memiliki sifat itu. Contoh di sini, berkembang dari blastula nih. Jadi semua hewan ini kan, ini namanya kelatnya ya. Semua kelatnya itu ada di sebelah kanan sifat ini, sehingga mereka semua punya. Kemudian kita menuju ke sifat berikutnya yaitu vertebrata. Di vertebrata ini serangga ada di sebelah kiri, sehingga dia bukan vertebrata. Sedangkan kalau ikan, amfibi, burung, prosimian, sama manusia itu ada di sebelah kanan, sehingga mereka punya karakter vertebrata. Setelah vertebrata, kita lanjutkan ke tetrapoda nih. Tetrapoda ini yang sebelah kirinya kan ada serangga sama ikan, sehingga dua hewan ini, kelompok hewan ini nggak punya sifat tetrapoda. Yang punya sifat tetrapoda itu adalah amfibi, burung, unggas ya sebetulnya ya, prosimian sama manusia. Lanjut ke membran amnion, ini biasanya berhubungan sama membran pelindung embrio. Jadi di sini kita lihat yang sebelah kiri membran amnion ini kan yang tiga ini, berarti ini nggak punya sifat ini. Yang punya itu adalah burung, prosimian, sama manusia. Lanjut lagi ke sifat berikutnya itu berambut. Nah, burung nggak masuk karena sebelah kirinya kan. Jadi burung tuh punyanya bulu, tidak punya rambut. Yang punya rambut itu adalah prosimian sama manusia. Nah, kemudian terakhir adalah bipedal. Bipedal itu hanya manusia yang punya sifat itu. Sehingga dari karakter ini kita bisa melihat bahwa manusia punya semua sifat ini. Dari berkembang, vertebrata, berkembang dari blastula, vertebrata, tetrapoda, membran amnion, rambut, sama bipedal. Sedangkan kalau prosimian itu sifatnya hanya ke sini aja. Dari rambut, membran amnion, tetrapoda, sampai berkembang biak dari blastula. Terus kita ke burung nih. Burung itu sifatnya adalah yang ini saja. Oke. Kemudian kalau amfibi sifatnya adalah yang di bawahnya ini aja. Tetrapoda, vertebrata, sama berkembang biak dari blastula. Berkembang dari blastula. Terus ikan sifatnya itu adalah dari vertebrata sama berkembang dari blastula. Serangga ini aja sifatnya. Jadi ingat itu ya. Berikutnya kita akan membaca kunci determinasi. Kunci determinasi itu adalah petunjuk praktis untuk menemukan semacam identitas atau menemukan suatu organisme berdasarkan karakter-karakter yang kita temukan. Biasanya karakternya itu ada 2 dalam 1 nomor, jadi dia dikotom. Dalam hal ini kita akan mencari organisme yang kita udah tahu namanya. Kadangkala kita itu mencari nama organisme berdasarkan sifat. Jadi kalau di lapangan biasanya kita itu nggak dikasih tahu nama organismenya, tapi kita lihat karakternya. Baru setelah itu kita tentukan dia organisme apa, apakah invertebrata, apakah mamalia, apakah Pisces, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita udah tahu nih yang kita mau cari apa. Sehingga inilah cara untuk membaca atau menemukan kunci determinasinya. Yang pertama kita akan menemukan untuk yang invertebrata. Jadi invertebrata itu, nah di sini udah langsung kan ketemu dia invertebrata langsung 1B. Jadi dia cuma ada 1. Terus yang kedua, kita cari sekarang mamalia. Mamalia di sini ada mamalia yang anggota gerak yang fungsinya sama ada yang nggak sama. Kita cari mamalia yang pertama dulu dari 1A. Karena nggak mungkin 1B kan sudah ada organismenya, jadi nggak bisa dipakai lagi yang ini. Kita pakai 1A. Terus disuruh ke nomor 2 nih, red. Nah, mamalia itu berdarah panas. Hewan berdarah panas itu adalah hewan yang bisa menjaga kestabilan suhu tubuhnya, jadi nggak dipengaruhi sama suhu luar, karena memiliki apa ya istilahnya pengatur suhu di tubuhnya. Juga karena bisa melakukan metabolisme, jadi itulah hewan darah panas. Mamalia itu tubuhnya ditutupi rambut atau enggak?
tutupi rambut. Jadi kalau mamalia tuh ditutupi rambut, kalau reptil biasanya sisik, kalau unggas biasanya ditutupi bulu. Jadi di sini penutup tubuhnya kan berupa rambut 3A. Oke, next. Disuruh ke nomor 4 nih, thread keempat. Anggota gerak yang fungsinya sama berarti 4A. Nah, kalau mamalia yang anggota geraknya fungsinya tidak sama, tinggal ganti aja 4B di sini. 1A, 2A, 3A, dan 4B. Semoga dipahami ya. Kalau belum jelas boleh tanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.